Rotarian dan non-Rotarian yang yang malam ini bergabung. Ini ada yang dari Bandung, ya kan? Terus ini ada yang tadi dari mana, Pak Nanang? Dari Lihat Bekasi ada Pak Raya. Nanang. Bekasi Raya. Oh iya iya ini Iya, ya Dari pokoknya Bekasi Bekasi. loh. ada Rotarian dan non Rotarian lah ya begitu. Selamat malam. Selamat bergabung. Kita mungkin sebelum mulai kita buka acaranya hari ini Zoom ini dengan berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin sambil menunggu Dokter Stella. Nah, pas lagi kan kita harus doa dulu baru Dokter Stella join nih kayaknya ya. Mungkin Ya, Hai Dokter Stella. Oke, ya, mungkin bentar. Aku cek koneksi ya. oke siap. Pres Rini boleh tolong Dokter Kalau udah Stella juga selesai, kontak dijadikan aku co-host bilang. ya. Kalau udah Oke. selesai, kontak aku bilang. Kalau udah selesai. Oh, iya. Berarti nanti ini Dokter Sandy udah member Bekasi, Dokter Stella member Sunter atau Kelapa Gading nih, perebutan nih kayaknya. Jelas dong. Kayaknya lebih dekat sama Kelapa Gading ya. Iya Kayaknya dong. Sunter deh. Iya, super lebih enak, lebih nggak macet. No. Oke, mungkin udah jadi Ini co-host ya. lagi Oke. sini ya. Mungkin Presri ini ada Nah, mau di sini yang mau disampaikan opening dulu. Kayaknya cukup sih tadi dengan Prita. Nggak apa-apa, udah kamu aja. Terima kasih Wih, aja untuk semua yang hadir dalam acara kita ini. Mudah-mudahan semua mendapat manfaatnya. Terima kasih. terima kasih, Pres. Oke. Jadi saya mau perkenalkan profilnya Dokter Stella, tapi saya juga belum ada yang komplit. Em, nah, Dokter Stella ini adalah seorang spesialis ini obgyn, ya, yang punya klinik Stella Klinik di Masuk Gading Serpong atau BSD ya. yes, Em, betul. ya, Halo, nah maaf masih pakai baju itu operasi. dia. Tadi dadakan Halo, sesar. halo. Ada dadakan sesar. Nah, kalau kalau Iya, sehari-hari banyak juga praktek di Mitra Keluarga Kelapa Gading gitu. tangga, Hmm. tangga Sunter. Tetangga Sunter tetap ya. Makasih loh. Oh Berarti ke yeah. Kelapa Gading lebih dekat ya. Iya, tapi kalau mainnya aku lebih demen deket rumahnya Mbak Prita. Oh gitu ya. Jauh amat ya. Kebetulan rumah rumah orang tuaku di situ, Di Alam Oh Sutra. itu. di Alam Sutra. Iya. Yes. Heeh. Oke. Nah, mungkin ini ya tadi teman-teman udah join itu nggak sabar udah dari jam 7 lewat. Nah, ini saya Maafkan. bantu bacain aja profilnya ya. Masa Boleh. Dokter Stella baca sendiri? Oke, thank you Dokter Stella. Ya, let me present Dokter Stella Shirley Mansur, SPOG. Ya, ini tambahan-tambahannya. Jadi pendidikan dokter umum dan dokter spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Ya, betul. Oke, nah sekarang ini sedang menjalani ya hampir selesai ya pendidikan S3 Puji Tuhan, di semoga UI. selesai di Agustus. Amin. Ya, di UI juga. Nah, Iya. bidangnya itu di stem cell dan Lalu, terapi regeneratif. Ini yang tadi yes. Dokter Sandy bilang, jadi arahnya itu nanti kita ke depan itu trennya itu adalah terapi regeneratif. Benar ya Hmm, Dokter Stella ya. Nah, betul. ini ada banyak training yang sudah dijalani Dokter Stella yang berhubungan dengan ginekologi, terus juga ya ada endoskopi. Nah, ini tempat kerjanya ada di Stella Klinik BSD ya kan. Dan Hmm. juga di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yang pas banjir Dokter Stella ngerobok ya itu. Kayaknya tahunan begitu Aduh, deh, kayak every year. Hmm. ya, mesti siap ini perahu karet. Oke, ada lagi profilnya. Nggak sih, yang berikutnya cuman ini aja.
kita biasa operasi apa itu. Oke, iya. Nah, Hmm. spesialisasinya ini laparoskopi dan histeroskopi, terus juga Hmm. di ini ya, IVF ya, inseminasi dan IVF. Oke, Mm-mm. dan Nanti akan nambah, lain-lain. ya nanti akan nambah di bidang stem cell. Amin, Agustus. Yes, Oke, nah Agustus. silakan tempat dan Ya, waktu teman-teman pasti udah nggak sabar juga yang join. Ada apa sih NK Cell ini? Ada ya. yang kira ini dari Jepang ya gitu dok. Oke, silakan. Jadi, aduh selamat malam. Mohon maaf menunggu. Terima kasih semuanya. Aku seneng banget nih. Baru pertama kali nih kita barengan kolaborasi sama Rotary Club. Ya udah nanti kita pasti jadi member. Nah, jadi kenapa sih Asik. kita ngebahas ini? Sebenarnya kalau sekarang kita lihat TikTok, Instagram, itu banyak banget deh. Banyak banget kan yang ada kayak satu orang Jepang yang ngomong, no, cancer cannot be cured by using chemotherapy, no, katanya gitu kan. We need to boost our immune system. Terus kemudian di 2024 tiba-tiba UIA, Dubai, tiba-tiba ACC ada obat yang namanya Antifa, yang sekarang mungkin kalau kita scroll-scroll obat cancer, sering banget tuh ketemu si profesor Jepang itu ngomong ya imun booster pakai Antifa. Apa sih sebenarnya Antifa itu? Antifa itu sebenarnya adalah obat yang untuk mengaktifasi natural killer cell kita gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih si natural killer cell ini? Apa sih natural killer cell ini dan apa bedanya dengan yang dibikin oleh dokter Terawan dengan dendritic cell gitu kan? Pasti banyak yang bingung kan karena sekarang kayak too much information terus jadi kayak pusing gitu maunya apa nih gitu. Bagi saya misalnya yang kena cancer apa sih yang the best untuk saya gitu ya. Nah, jadi natural killer cell ini adalah sebenarnya merupakan sel darah putih atau tentara lah, bagian dari tentara kita yang untuk membunuh sel-sel yang rusak atau membunuh sel-sel yang terinfeksi gitu. Jadi memang dia tujuannya adalah itu. Nah, tapi dia itu memiliki sifat yang sangat spesial. Nah, jadi kalau misalnya sel-sel, misalnya kalau kayak kita baca nih di laboratorium, oh kalau eosinofilnya naik berarti itu alergi itu apa? Tapi khusus natural killer cell, dia adalah damage cell. Jadi sel yang rusak dia harus ambil terus dia musnahkan. Dia ibaratnya kayak polisi. Jadi dia ibaratnya kayak polisi di tubuh kita dia keliling-keliling. Oh, ini ada nih infeksi. Oh, atau keliling lagi. Oh, ini kayaknya mau berubah sifat nih jadi cancer gitu. Nah, kemudian dia nempel di situ dihancurkan. Itulah natural killer cell. Namanya aja killer ya. Jadi ibaratnya dia polisi, dia ngelihat ada penjahat langsung ditembak gitu. Nah, jadi, natural killer cell ini adanya di mana sih? Adanya sama kayak produksi darah pada umumnya, ada di sumsum tulang dan menyebar di seluruh tubuh dan termasuk masuk ke kelenjar getah bening. Mereka kerjanya berpatroli terus-menerus mencari sel abnormal dan kemudian membunuhnya. Jadi fungsinya itu. Tapi sebenarnya natural killer cell ini kenapa menjadi spesial? Karena dia sebenarnya memiliki dua jenis. Jadi saat dia masuk ke dalam tubuh yang contohnya nih ibu hamil. Dia kemudian menjadi bright natural killer cell, bright, jadi kayak terang gitu ya. Jadi bright itu artinya apa? Dia kan kalau misalnya kita hamil, berarti kan ada implantasi embrio yang notabene separuh genetiknya punya ayahnya. Sehingga tubuh itu akan mengenal itu sebagai benda asing atau kayak parasite gitu kan. Nah, kenapa dia nggak dibunuh sama natural killer? Karena natural killer itu pinter. Oh, this is ada part dari tubuhnya orang gitu kan sehingga akhirnya si natural killer ini kemudian memodulasi imun sistemnya sehingga tidak menyerang si janin itu. Kalau terjadi kegagalan, kejadiannya adalah keguguran berulang. Nah, makanya orang suka bilang autoimun. Jadi imunnya menyerang dirinya sendiri gitu. Nah, pada keguguran berulang. Nah, tapi sebenarnya yang kita mau dalam presentasi ini adalah kita butuhnya si DIM. DIM itu si natural killer yang fighter, ibaratnya pasukan khususnya yang dia harus mencari sel kanker dan ngebunuh. Nah, memang ini adalah aktivitasnya sitotoksiknya tinggi. Sitotoksik artinya mencari si sel rusak dan langsung dibunuh gitu. Nah, biasanya ini dominannya di perifer, di pembuluh-pembuluh darah. Nah, dan sangat efisien untuk membunuh target yang terinfeksi atau sel-sel abnormal yang biasanya berubah menjadi kanker.
bagaimana sih si sel natural killer cell ini bisa menentukan akan menyerang atau enggak? Jadi, di sel-sel yang abnormal itu ada reseptor tertentu yang hilang. Jadi kalau sel yang sehat dia punya dua reseptor. Nah, pada sel yang rusak, reseptor yang satunya rusak nih. Sehingga saat si natural killer cell lewat, kamu kok nggak ada satu reseptor ya? Kamu damage nih, kamu rusak. Jadi kemudian dia langsung nempel ke situ dan dia hancurkan. Sehingga akhirnya begitu dia melihat ada reseptor aktivasi, langsung dia bunuh. Sedangkan kalau dua-duanya reseptornya masih utuh, oh kamu baik-baik saja, saya nggak bunuh kamu, kamu berarti sel sehat. Nah, konsep inilah yang digunakan oleh sel kanker untuk menipu natural killer cell. Nah, pasti pertanyaannya gini, loh kalau kita punya tentara sehebat ini, kenapa kita kena kanker? Karena si sel kanker ini ternyata bisa menipu. Nah, nanti aku tunjukin ya. Nah, jadi natural killer cell ini memiliki 4 peranan penting. Yang pertama, pertahanan imun, karena dia bisa menjaga kita dari infeksi. Beberapa cancer sumbernya adalah infeksi. Contohnya kanker, eh, kanker serviks. Kanker serviks itu pasti udah terkenal banget lah ya. Vaksin HPV, human papilloma virus, supaya jangan kena kanker serviks. Karena memang satu-satunya kanker di dunia yang disebabkan oleh infeksi adalah si kanker mulut rahim itu. Makanya dia menjadi spesial dan ada vaksinnya. Makanya kalau misalnya aku bilang sangat sayang sekali kalau seorang perempuan itu bisa terkena kanker serviks padahal ada vaksinnya dan bisa dicegah. Nah, sedangkan kanker-kanker lain tentunya bukan dari infeksi, tapi misalnya dia dari abnormality, misalnya genetik, kita punya keturunan breast cancer atau kita punya keturunan colon cancer, sehingga dia terpicu oleh aksi tertentu. Misal, kita udah tahu kita punya genetik keturunan colon cancer, tapi kita nggak pernah makan serat, makannya ya semua high karbohidrat, terus udah gitu BAB-nya lama, konstipasi, itu akan meningkatkan si sel yang tadinya si gen yang tadinya tertidur menjadi aktif dan akhirnya membuat sel-sel abnormal. Nah, sebenarnya si natural killer cell ini harusnya begitu ada terbentuk sel-sel abnormal ini, dia langsung, oh nggak benar nih, oh ada parasit nih, oh ada virus nih, ada sel abnormal nih, langsung dia cut. Jadi pertahanan yang nomor satu adalah pertahanan imun, terutama untuk virus bakteri, terus pengawasan imun. Nah, yang tadi saya bilang, yang si sel yang sakit itu dia akan kehilangan satu molekul atau reseptor yang kita bilang di sini molekul MHC kelas 1. Sehingga dia cuma punya satu doang reseptor, harusnya dua, tapi hilang satu. Nah, jadi dia bisa dikenali. Dan kemudian dia menyeimbangkan karena si natural killer cell ini akan memanggil si imunitas yang lain seperti limfosit T, pasti pernah dengar kan limfosit T, limfosit B segala macam. Nah, dia akan manggil di sini nih, di sini kita ada masalah di sini, yuk kita perang gitu kan. Nah, terus kemudian juga meregulasi imun yang tadi saya bilang, kalau tiba-tiba kita hamil atau ternyata kita uh, cangkok organ, nah dia kan nggak boleh melawan kan karena itu bagian dari harus menjadi bagian tubuh kita. Nah dia juga meregulasi imun supaya bilang sel T jangan dibunuh, ini ternyata bagian tubuh kita. Nah itu yang ngatur semuanya dan natural killer cell ini. Makanya ini menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa kita nggak ngambil sel yang lain? Kenapa kita ngambil yang ini? Karena dia segitu canggihnya. Dia bisa kapan stop, kapan nyerang, dia bisa atur. Nah, gimana caranya supaya dia bisa pergi ke lokasi infeksi atau lokasi yang ada abnormal? Biasanya dia itu membutuhkan aktivasi oleh sinyal-sinyal dari si jaringan yang rusak tersebut. Biasanya dia akan melepaskan faktor-faktor kemotaktik. Ini bahasa medis banget. Kemotaktik itu artinya kimia yang dikeluarkan oleh si sel yang kemudian kimia itu akan jalan lewat darah kita, terus kemudian dia akan mencari si natural killer untuk kayak ngasih warning. Ibaratnya pos skambling lah, si skambling, terus bilangin polisi, tentara militer bilang, tolong di sini ada masalah gitu. Nah, jadi kemudian dia akan mendeteksi dan kemudian dia akan migrasi melalui pembuluh darah dan dia akan ngumpul di situ. Nah, menggunakan molekul adesi. Jadi ada molekul. Nah, si yang tadi saya sempat sebutin, si orang Jepang itu, profesor orang Jepang itu yang jual Anktiva, sebenarnya dia jualan adalah molekul adesi ini. Jadi Anktiva ini sebenarnya awalnya diciptakan untuk kanker paru, di mana si natural killer cell di tubuh kita jadi kayak di guiding sama si molekul adesi ini, kalau kamu ketemu sama yang model kayak begini, kamu harus nempel dan bunuh.
Seperti itu. Nah, tapi kan masalahnya model Anktiva ini adalah memang sangat bagus. Tapi pertanyaannya, kalau tubuhnya sudah kekurangan natural killer cell, si Anktiva ini mau ngerekrut siapa? Gitu. Nah, yang ketiga adalah infiltrasi. Jadi menembus ke pembuluh darah dan masuk ke jaringan yang terinfeksi. Nah, tadi kan sempat saya bilangin juga, natural killer cell itu tidak bekerja sendiri. Dia meningkatkan respon sel T. Sel T ini apa sih? Sel T ini sebenarnya dia adalah merangsang terjadinya reaksi peradangan. Ibaratnya nih, ada infeksi kayak kita bisul lah, ada infeksi di situ, sel darah putih semua nimbul. Terus bikin reaksi peradangan, kita blok, dia cuma ada di situ. Dan kemudian dihancurkanlah semuanya di situ. Nah, itu ibaratnya kayak bisul. Ada infeksi masuk, langsung penyerangan di situ, terus kalau bisa localize di situ aja, jangan menyebar kemana-mana. Nah, jadi si natural killer cell ini begitu menemukan ada infeksi atau sel yang rusak, dia akan mengaktifkan sel imun yang lainnya melalui sitokin. Sitokin itu jadi kayak kimia yang berjalan di dalam darah dan juga stimulasi karena kalau makin berkumpul dia makin menarik teman-temannya yang lain. Gitu. Nah, ini penting karena kenapa? Karena kita akan mempelajari kenapa si natural killer ini bisa gagal mengenali si sel kanker. Nah, jadi secara umum si natural killer cell ini akan membantu sel dendritik. Nah, ini yang tadi nanya tuh. Sempat setiap kali saya ngejelasin pasien tentang natural killer cell, mereka akan nanya sel dendritik karena dendritik ini dibikin sama dokter Terawan di RSPAD dan saat ini banyak yang program dan harganya relatif murah. Cuman 15 atau 25 juta sekali treatment, tapi disuruhnya kayak every 2 months, every 3 months gitu. Nah, sebenarnya dendritik ini apa sih? Dendritik ini ibarat seperti kalau Dokter Sandy memilih istilah Dokter Sandy bilang seperti anak TK. Jadi gurunya ini adalah si natural killer cell. Jadi si dendritik ini belum bisa ngapa-ngapain. Dia itu imun sistem, tapi dia bingung, aku harus kemana? Nah, yang mengarahkan ini adalah si natural killer ini. Sehingga si dendritik ini bisa bekerja dengan baik. Jadi biasanya reaksinya timbal balik, si dendritik, si natural killer ini mengaktifkan kelenjar getah bening melalui itu interleukin 12, tumor necrosis factor, nah kayak gitu-gitu. Nah, kemudian juga dia mematangkan, kan tadi udah bilang si dendritik ini ibaratnya anak TK, jadi harus dimatengin dong untuk bisa fighting. Kalau misalnya dia dendritik ini ibaratnya sel imun yang baru jadi, terus dia kayak where should I go gitu. Nah, dia nanti dikasihlah kode-kode sama si natural killer itu, oh kamu kerjanya harus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, seperti itu. Nah, bahkan si dendritik ini bisa diedit itu artinya apa? Misalnya ada terproduksi sel dendritik yang kurang begitu aktif atau jelek sama natural killernya malah memang dibunuh karena ini nggak efektif nih, sudah bikin lagi yang baru gitu supaya dia bisa efektif untuk melawan infeksi ataupun sel-sel yang abnormal dalam tubuh. Nah, selain itu si dendritik itu juga kan dendritik itu jalan-jalan tuh. Nah, dia misalnya nempel nih ke sel yang rusak. Nah, keluarlah antigen. Nah, si natural killer, oh ini dia nih yang rusak, yuk kita hancurkan bareng-bareng. Dan kemudian si sel T dipanggil, sini, sini, ini. Nah, ibaratnya sel T ini kayak judge baunya langsung gitu. Ini ngomong-ngomong ngerti judge bau nggak ya? Ntar anak Gen Z nggak tahu kalau ada yang Gen Z. Ada yang ngerti judgeball atau ada yang aku belum ngerti, nggak ngerti Kita, judgeball? kita. Orang Nah, tua pasti ngerti deh ya, orang ya tua. orang tua pasti Orang ngerti. kayaknya belum ada yang Gen Z di sini. Oh, nggak ada ya. Bagus lah, berarti kita seumuran Kita semua. termasuknya muda di sini. Semua Tenang. muda di sini. Seneng banget, seneng banget. Press apa PI Adel, please ya. Dia ngaku nggak tahu nih. Aku curiga dia pura-pura nggak tahu. Iya, dia masih umur 23 soalnya. Hmm. Oke. Nah, NK cell kan ada dua fungsi kan tadi aku bilang. Dia fungsi fight, ada juga fungsi untuk meredam supaya imun tubuh jangan terlalu meradang atau malah membunuh hal yang nggak perlu. Contohnya seperti kita waktu kita hamil atau transplantasi organ. Nah, si NK cell ini bisa mensekresi interleukin, menekan fungsi T. Jadi dia tuh bisa dua fungsi. Jadi bisa mengaktifkan, dia juga bisa menekan. Dan
kejelekannya adalah kan untuk aktivasi dia membutuhkan kayak senyawa-senyawa kimia seperti interleukin 2, interleukin 12, interleukin 15 yang sel T pun perlu untuk aktivasi. Jadi, pada kondisi di mana eh, tubuh kita malnutrisi, anggaplah kita sakit berat gitu, terinfeksi, males makan, sehingga akhirnya sitokin-sitokin yang kita bikin dalam tubuh kita, zat-zat kimia yang kita bikin dari tubuh kita sedikit, sehingga akhirnya si natural killer dan sel T ini nggak bisa kerja. Nah, ini yang biasanya jadi problem. Nah, selain itu, dia juga bisa membunuh sel T yang teraktivasi, misalnya, oh dia merasa bahwa, oh ini harusnya nggak boleh radangnya sebanyak ini. Nah, malah si sel T yang tadinya mau ngebunuh si jaringan yang rusak itu, malah dibunuh sama si natural killer ini. Nah, ini yang kita tidak mau pada penderita cancer. Nah, oleh karena itu, kita memberikan gelar pada si natural killer ini penjaga yang kompleks karena dia bukan cuma sekedar pembunuh alami tapi dia juga regulator. Jadi dia bilang nih, oh yang ini dibunuh, yang ini nggak boleh dibunuh. Nah, sekarang kita akan belajar kayak lebih sulit lagi. Natural killer cell dan kanker, di mana sih letak gagalnya? Kalau saya tiap hari minum vitamin D, vitamin C, omega 3, natural killer cell, saya bagus dong. Kenapa sih saya bisa kena kanker? Nah, kita harus mengerti fungsinya tadi. Tadi kan udah dijelasin tuh natural killer, udah pakai cerita-cerita. Intinya nomor satu, si natural killer itu mengenali sel yang kehilangan satu reseptornya. Berarti dianggapnya sel abnormal. Terus yang kedua, si natural killer itu mengaktifkan apoptosis, tuh apoptosis yang membunuh si sel itu melewati pakai enzim-enzim dan sebagainya untuk memanggil sel-sel pertahanan yang lainnya. Dan kemudian dia juga menghasilkan kemokin-kemokin untuk mengaktifkan si sel T. Si sel T ini ibaratnya jas bawahnya itu yang langsung ya gitu. Nah, dan membantu priming imun adaptif. Artinya apa? Supaya tubuh tuh ingat kalau ada infeksi ini jangan lupa ya, kamu harus nyerang gitu. Nah, tapi pada kanker sistem ini dibajak. Artinya apa? Dikibulin si natural killernya ini. Nomor satu, si natural killernya itu jadi gagal mengenali sel kanker karena si sel kanker itu mengeluarkan zat-zat sehingga dia menurunkan aktivator natural killernya. Jadi seperti sitokin-sitokin yang harusnya manggil si natural killer, ada kanker di sini, ayo, ayo, ayo gitu. Dia malah nggak keluar atau sangat rendah. Sehingga natural killer yang datang ke situ sangat sedikit. Terus yang kedua, tumor juga bisa melepaskan ligan palsu. Jadi kan tadi aku bilang kan si natural killer itu kalau ketemu si sel kanker itu dia harus ada penyambungnya untuk dia nempel. Cek, oh ini kanker nih, cek gitu terus kemudian ngebunuh. Nah, kadang-kadang dia melepaskan sesuatu yang berbeda sehingga akhirnya si natural killer merasa bahwa oh ini sel normal, nggak apa-apa gitu. Jadi dia nggak bisa nempel tuh ke si sel kanker tersebut. Dan si sel tumor itu tetap mengekspresikan HLA, di mana jadi dia pikir ini bagian dari tubuh, jadi dia jadi nggak nyerang. Itu cara pertama. Yang kedua, kita biasanya kalau kena kanker atau imun yang infeksi yang kronis, kita biasanya kan otomatis gizi juga jelek ya, malnutrisi. Sehingga akhirnya nutrisi kita yang nggak bagus itu bikin akhirnya nggak ada energi nih buat si natural killer dan si sel T untuk berefek atau bekerja. Nah, sedangkan kalau kita punya kanker, kalau itu kan infeksi. Kalau sekarang kalau punya kanker, kanker sendiri udah ngabisin energi kita. Kenapa? Karena untuk dia berproliferasi, dia butuhkan daging lagi, nutrisi-nutrisi dari darah kita. Jadi kayak glukosa, protein, semuanya diambil untuk membentuk sel-sel kanker. Kan dia perlu sumber dong untuk membentuk sel kankernya. Nah, jadi dia mengambil sehingga sel-sel normal lainnya jadi kelaparan gitu, tanda kutip kelaparan. Nah, otomatis si sel T dan si natural killer ini jadi kurang energi. Jadi kayak ibaratnya males-malesan. Ibaratnya tentara nggak dikasih makan sebulan suruh perang. Nah, itu nggak bisa. Nah, ujung-ujungnya sel T nggak berproliferasi, natural killer yang terbentuk baru nggak bisa mateng. Sehingga jadi kita nggak punya polisi. Ujung-ujungnya si sel tumor ini yang menang gitu. Nah, terus cara yang ketiga ada lagi nih. Jadi sel kanker ini melalui multiple cara untuk membuat si natural killer itu nggak kenalin dia. Nah, dia juga menekan si sitokin. Sitokin itu jadi sinyal bahwa dia ada cancer. Ditekan. Sehingga akhirnya si natural killernya pikir,
oh ini bagian dari tubuh kita nih, ini seperti kita hamil, seperti kita transplantasi organ, ini ada sesuatu yang grow di sini, tapi ini baik kok, ini teman kita gitu. Sedangkan si sel T-nya jadi merasa, bukannya itu harus kita serang ya? Terus akhirnya bingung, karena sinyal dari si natural killer ini bilang jangan serang gitu. Nah, terus udah gitu selain itu, tumor itu juga, beberapa tumor itu menghasilkan protein-protein tertentu sehingga dia nggak bisa untuk melakukan pembunuhan. Jadi pas dia nempel, diblok sama dia, dibilang nggak bisa. Padahal dia udah mengenali nih, ini selnya rusak nih. Kemudian dia karena ada protein lain, terus si natural killernya jadi bingung dan akhirnya tidak menjadi menghancurkan. Selain itu, tumor juga menghasilkan beberapa senyawa lain seperti yang kayak NO itu nitric oxide, tumor growth factor. Jadi dia berkembang terus sehingga seakan-akan itu bagian dari tubuh yang sedang berkembang, sehingga natural killer selnya sama si T selnya sama sekali nggak berfungsi. Dipikirnya, oh aku nggak kenal, ini bukan sesuatu yang bahaya gitu. Jadi ini nggak aku tempel. Nah, pada ujung-ujungnya, pada misalnya kanker stadium 4, itu biasanya natural killer selnya itu udah berubah karakter di kanker yang kronis itu. Jadi natural killernya udah kecapean, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terus udah gitu nggak punya energi, sehingga kalau dicek, tapi ini secara laboratoris dan agak ribet ya, jadi kayak marker-marker pertahanan tubuh itu drop semua. Jadi malah bukannya membunuh tumor, malah mereka malah toleransi hidup bersama masih tumor itu. Nah, itu yang menjadi si natural killer cell-nya itu jadi gagal. Nah, makanya sekarang kan banyak yang bilang, jadi kalau gitu kemo itu kenapa sih sekarang dokter-dokter itu nggak ngepro kemo? Kita nggak bisa bilang seperti itu. Jujur aja, guidelines internasional untuk cancer tetap adalah kemo dan radiasi. Memang sekarang banyak teori, apalah konspirasi lah, bahwa ini jualan kemo lah, harusnya nggak inilah, harusnya sel imun aja cukup lah, tapi kan obat kemo duitnya lebih banyak lah segala macam. Ya, it's okay lah. Tapi ilmu pengetahuan kan memang berkembang. Jadi saat itu kan saat kita melihat sel cancer di zaman itu, penelitian sel cancer bertumbuh dengan cepat, kita mencari obat di mana kita bisa memutus rantai mitosis. Mitosis itu jadi dari satu sel jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi dipotong dengan cepat. Nah, itulah agent kemoterapi. Nah, oleh karena itu agent kemoterapi itu dianggap untuk yang cancer baru ditemukan dan yang rapid growing sangat-sangat bagus. Nah, masalahnya nggak semua cancer itu rapid growing kan. Ada yang very slow. Yang very, very, very slow itu nggak akan respon terhadap kemoterapi. Karena kemoterapi itu mentargetkan sel yang sedang membelah. Jadi kalau dia membelahnya very slow, jadi sometimes kita masukin kemo, banyak selnya yang lagi dorman. Jadi kagak mati. Nah, untuk menjawab itu makanya penelitian-penelitian kayak NK cell, dendritic cell mulai dibikin karena hal itu. Karena ternyata nggak semua itu bisa beres dengan kemo. Contohnya adalah kanker-kanker, kalau kanker breast cancer, colon cancer, itu kan kasusnya banyak, penelitiannya banyak. Hasil kemoterapi, hasil kemoterapi digabung dengan natural killer cell itu bisa kita cari gampang. Tapi sebenarnya kanker-kanker yang dianggapnya masa depan suram, contohnya kanker gaster, kanker lambung, kanker pankreas, itu kan masa hidupnya sometimes dokter harus ngomong ya 6 months until maximum 2 years. Nah, terus pertanyaan pasien adalah what we can do gitu kan? Jawabannya adalah ya kita kemo cuman untuk make sure bahwa dia nggak menyebar kemana-mana, tapi not curing gitu. Nah, inilah jadinya mungkin bisa menjawab untuk beberapa orang yang ingin untuk masa I cuman wait and see sih, terus udah gitu I menunggu mati I gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi mungkin ada yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita gimana nih di Indonesia? Nah, di Indonesia ini puji Tuhan, per Agustus kemarin kita memang sudah diizinkan nih untuk bisa memproduksi si natural killer ini dari tubuh sendiri, tapi ya belum diizinkan yang alogenik. Jadi gini, kalau di luar negeri, makanya kan orang-orang kalau denger, oh terapi imun, dengernya pasti Cina, Korea, Jepang, pokoknya bukan Indonesia lah gitu kan. Singapura aja belum loh, Singapura aja nggak denger, tapi Malaysia sudah mulai, Penang sudah mulai. Makanya banyak TikTok kayak, oh
sekarang kita tidak ngobatin cancer itu pakai kemo lagi, gitu. Kita pakai sekarang ya rata-rata pakai antifa itu mengaktifasi imun. Nah, tapi kan masalahnya kalau imunnya aja udah nggak ada, udah exhausted, udah tinggal sedikit, kita mau perang pakai apa? Ya udah kita harus kasih imunnya. Nah, jadi NK cell ini sekarang sudah di-approve oleh pemerintah Indonesia bisa digunakan dan dianggapnya seperti materi PRP. Mungkin di sini tahu ya kalau PRP kan kita di umur 40-an kita nggak mau kerutan. Jadi biasanya kita PRP suntik-suntik di muka, kalau rambut rontok PRP suntik-suntik. Tapi itu fungsinya regeneratif. Nah, NK cell ini fungsinya membunuh tumor. Oke, Atau mungkin sambil dipotong boleh ada pertanyaan kayaknya relate soalnya. Nggak apa-apa oke, ya. apa Sitokin itu apa, Dok? itu sitokin itu adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh sel yang memberikan sinyal supaya si sel imun kita datang. Oke, ya udah. Ya, gitu. Mungkin Jadi dilanjut dia dulu. komunikasinya lewat kimia kan, jadi lewat darah. Karena kan si sel NK sel ini jalan-jalan kan. Nah, Mungkin waktu jadi itu supaya yang pas COVID itu ya, kita familiar dengan badai badai sitokin. sitokin. Yes. Badai sitokin itu artinya satu tubuh menjerit mengeluarkan sitokin, we need help. Jadi ibaratnya kayak kebakaran di seluruh tempat. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Nah, jadi NK cell itu yang akan diproduksi adalah NK cell yang sudah teraktivasi. Karena kan gimana pun juga orang yang cancer ini biasanya NK cell-nya udah ibaratnya menua lah ya, udah wear Men- off. Nah, dengan gimana tadi caranya? berbagai hambatan tadi ya, yang kurang Yes. nutrisi lah Nah, dan lain-lain itu. betul. Jadi nanti selnya akan kita ambil. Prosesnya gimana? Ambil 60 cc darah pasien, terus kita kultur, kita aktivasi. Jadi aktivasinya ini macam-macam nih. Nah, sebenarnya aku ada slide satu lagi, tapi nanti aku bagiin aja, nanti bisa dibagi sama Mbak Prita. Nah, jadi kalau misalnya kanker paru, dia diaktifasi misalnya dengan IL-15. Kalau misalnya kanker ini, kita aktivasinya gini. Nah, enaknya gitu. Jadi kita bisa koktail. Jadi misalnya, oh ini kankernya apa ya? Oh ini kankernya kolon. Oh oke deh kita pakai interleukin 2 untuk aktivasi gitu. Kita tambahin sitokin yang memang berkenaan untuk si kanker si kolon tersebut. Nah, jadi si sel darah merah kita diambil nih, diambil 60 cc, kemudian dipisahkan natural killernya. Pasti dapetnya dikit banget. Habis itu kita aktivasi, habis itu kita cloning. Kita cloning sampai dapat 2 sampai 4 miliar sel. Habis itu kita infus kembali ke pasiennya. Jadi ibaratnya kita kayak kasih lagi nih pasukan khususnya sudah di-train, sudah di-training, sudah bisa langsung perang gitu. Nah, itulah sekarang teknologi masa depan saat ini. Jadi dari tubuh kita untuk diri kita. Memang di luar negeri sekarang udah bisa alogenik. Alogenik tuh gini, aduh mama saya kan udah lemes banget, makan aja susah, diambil darah 60 cc, ambil darah saya aja boleh nggak? Di luar negeri udah boleh. Jadi Amazing. ngambil darah dari orang lain untuk si pasien tersebut karena ternyata memang natural killer ini nggak ada rejection, nggak kayak kita transplant organ ada reject. Kalau ini nggak ada dan bisa. Tapi di Indonesia belum diizinkan gitu. Oke, jadi let me elaborate. Jadi sebenarnya di badan kita udah ada si natural killer cell ini, cuman dengan segala bla 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 blanya jadi gagal itu makanya tetap ada cancer. Nah, dari proses yang dengan teknologi terbaru ini justru udah dicari tahu kita kondisinya perlu NK cell yang mana dari Hmm, darah kita. Jadi si sel ini udah dilatih spesifik karena memang di kondisi mungkin badan pasien ini nggak mampu untuk mengubah ini sendiri gitu ya dok ya. betul. Oke Nah, oke. memang kekurangannya, pasti banyak yang nanya. Jadi kekurangannya apa kalau segitu hebatnya semua orang mau bebas dong dari kanker? Memang kekurangannya adalah sampai sekarang kita nggak tahu nih satu orang ini dosisnya berapa miliar sel. Jadi sometimes kita perlu pengulangan. Jadi belum tentu dikasih 2 miliar sel sembuh semua. Nah, dari beberapa penelitian, ukuran tumor yang tadinya resisten kemoterapi, ada beberapa paper nanti bisa aku share juga. Nah, itu dari ukuran itu dia bisa bisa mengecil sampai 40 sampai 60% gitu. Padahal dari kasih kemo nggak respon. Nah, jadi dia lebih bagus. Kemudian prognosis itu jadi Tingkat eh, kesembuhan. lihat ke tingkat kesembuhan kira-kira dalam waktu setahun. Kalau kanker kan kita ngomongnya setahun, 3 tahun, 5 tahun ya. Yang didiagnosa, oh dalam setahun pasti akan meninggal deh gitu. Nah ternyata setelah ditambah si NK cell ini, 68% melewati 1 tahun.
gitu. Nah, memang sampai saat ini belum ada yang bisa bilang, oh, kamu diinfus 2 miliar sel, kanker kamu pasti sembuh. Nah, itu memang kita belum punya data berapa sih, misalnya untuk kanker kolon stadium 4 berapa miliar. Jadi kita mulainya jadi kayak nyicil. Oke, ini paling cepat diulang setiap 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi every 6 month misalnya kita infus 2 miliar, kemudian kita lihat ulang kondisinya gimana. Kalau bagus, kalau membaik, terus tapi masih ada sisa atau residu si kankernya, oh yaudah 6 bulan lagi kita coba ulang lagi atau paling cepat 4 bulan gitu. Oke. Nah, ini sekarang kita ke bagian terseru ya, adalah Q&A ya. Ya, betul. Oke, saya bantu baca ya, Dok ya. Ada Boleh, boleh. Oke, oh, thank you loh penjelasannya, Dokter. Nih, teman-teman pasti langsung terpana gitu. Oh, ternyata Hmm. bisa seperti ini ya. Walaupun mungkin agak berat karena banyak ini ya, Istilah banyak kedokteran. ya istilah kedokteran. Makanya mungkin kalau yang kurang jelas boleh nanya aja. Nah, ada Pak Hudin itu bertanya dengan terapi T-cell. Oke, dengan terapi T-cell apa bisa menghancurkan sel kanker atau pakai stem cell? Ya, jadi stem cell dan T cell atau NK cell itu sangat berbeda. Stem cell itu adalah sel muda yang belum menjadi apa-apa. Stem cell itu kita biasanya terapinya adalah regeneratif. Contoh, penyakit-penyakit yang bisa kita terapi dengan terapi regeneratif adalah penyakit degeneratif. Contohnya adalah diabetes. Terus udah gitu osteoartritis. Jadi memang kita aging ya, aging menua, selnya wear off. Jadi benar-benar udah ya udahlah, udah namanya udah usia lah ibaratnya gitu. Tapi tidak bisa diberikan untuk pasien kanker. Kenapa? Karena stem cell sendiri itu adalah sel muda kan, dia belum menjadi apa-apa. Nah, harusnya begitu masuk ke tubuh kita, dia cari nih organ mana yang harus di-repair. Ibaratnya dia tuh kayak tukang bangunan. Oh, ini jantungnya kayaknya kurang bagus, saya ke jantung deh untuk memperkuat. Oh, biasanya yang paling sering kasih terapi stem cell tuh habis operasi otak. Nah, otaknya nih habis operasi tumor otak atau stroke, paling sering tuh stroke. Paling sering stroke, nah dikasih stem cell itu untuk regeneratif. Nah, tapi kalau tumor, biasanya kita maunya dia dieliminasi. Tumor itu harus dimakan, dihancurkan oleh sel imun. Jadi bukan pakai stem cell, tapi pakainya adalah natural killer cell yang kemudian mengaktifasi si T cell atau limfosit T ini itu. Karena yang meregulasi untuk manggil itu adalah si natural killer. Oke, jadi berbeda ya antara ini ya stem cell ini. Apakah Pak Hudin sudah jelas atau mau ada yang mau ditanyakan? Silahkan loh. Hmm. Oke, mungkin menunggu respon Pak Hudin ada dari PDG Rio. Bagaimana meningkatkan imun atau NK cell bagi orang yang belum terdampak CA kanker? Ya, sebenarnya klise. Kalau kita tahu natural killer cell itu bisa diproduksi kalau tubuh kita nggak malnutrisi, jadi nutrisi kita cukup untuk memproduksi si natural killer cell ini. Terus kemudian memastikan antioksidannya juga cukup, karena kalau misalnya untuk self repair, jadi gini, kenapa sih sel kanker itu bisa muncul? Misalnya pada orang yang nggak punya genetik kanker deh, toto kok dia muncul gitu. Berarti ada damage di sel itu yang nggak bisa ke-repair. Harusnya sel itu memiliki kemampuan untuk merepair, ya kan? Nah, merepair itu dia butuh apa? Butuh energi, butuh protein, butuh glukosa, butuh vitamin C, vitamin D, terus kemudian berapa koenzim lainnya, vitamin K, Q10, dan sebagainya. Nah, kalau dia cukup, sel yang rusak ini di-repair, nggak jadi masalah. Nah, kalau sel yang rusak ini kemudian kita kurang bahan lah untuk merepair ibaratnya. Jadi kayak tambal sulam, lama-lama dia berubah sifat yang tadinya sifatnya misalnya sel hati, lama-lama jadi hepatoma atau sel kanker di hati. Nah, kemudian dia merasa bahwa oh, saya sel baru, kemudian dia membelah diri. Nah, itulah asal muasalnya si kanker. Jadi kegagalan repair sebenarnya untuk orang-orang yang tidak memiliki genetik cancer ya. Nah, jadi atau trauma berulang-ulang di tempat yang sama. Contohnya kayak kanker di ovarium itu teorinya adalah trauma berulang-ulang di ovarium, misalnya kayak
ovulasi berkali-kali. Makanya kanker ovarium itu atau kanker indung telur itu tinggi di pasien yang tidak memiliki anak. Kenapa? Karena dia every month ovulasi. Jadi kan ada yang pecah-pecah rusak gitu kan. Nah, sehingga resikonya jadi lebih tinggi. Itu contohnya. Nah, oleh karena itu, supaya kita jangan terkena kanker, otomatis kita harus memelihara si sistem imun kita ini nih, si natural killer cell plus sahabat-sahabatnya. Jadi, kita harus memastikan bahwa satu sel kita memiliki sumber yang cukup untuk merepair dirinya. Jadi makannya itu makanya jangan jangan strict diet, pengen kurus kayak K-pop ya kan berarti cuma 45 kilo, tinggi badan 170 ya jangan. Itu udah pasti impaired, susah. Nah, kemudian jadi makan harus bergizi. Kedua, pastikan antioksidan. Namanya juga kita kalau udah umur 40 plus, itu antioksidan itu penting. Mau vitamin C, vitamin D, mau Q10, mau apapun itu wajib dikonsumsi. Nah, sehingga akhirnya sel-sel kita itu terselamatkan. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengaktifasi si sel imun kita, misalnya kita lagi infeksi atau apa, itu bisa kita booster dengan menggunakan seperti zinc gitu. Zinc itu juga akan membantu si sel-sel darah putih kita itu jadi lebih aktif. Nah, contohnya seperti itu gitu. Nah, tentunya kita nggak mau dong kalau Dengan sampai makan kanker. atau ada ekstra suplemen, Dok? Biasanya sih ekstra suplemen karena kalau makanan biasanya kurang. Ya, kita tiap hari cuma makannya kan itu. McD. Itu aja menunya nggak berubah-berubah kan kadang-kadang itu lagi gitu. Jadi sometimes kita kekurangan zat tertentu itu gitu. Oke. Bahkan bahkan sudah ada penelitian, waktu itu ada penelitian jurnal kedokteran ngebandingin kalau minum suplemen dengan jus detox. Itu better yang mana? Tetap si jus detox itu tidak bisa compete karena kan mungkin jumlah bayamnya harus 1 kilo gitu kan. Jumlah brokolinya harus berapa untuk mendapatkan yang sudah dipadatkan dalam satu tablet multivitamin gitu. Oke, iya ya, terjawab Rio untuk yang ini. eh Selanjutnya ada dari iPhone. Mungkin saya bisa sebutkan namanya. iPhone ini siapa ya? Tadi dia amazed dengan tingkat kesuksesan NK Cell. Dia Hmm, katanya banyak pasien CA. ya. Mungkin dari bapak atau ibu iPhone ini dengan siapa? Saya kurang paham ya. Eh, Mm-mm. eh, Ya, mungkin nanti nanti ada kontaknya Dokter Stella kok ya yang bisa dikontak gitu ya. Nah, ini Mm-mm. pertanyaan kedua dari PD Jirio agak panjang, mungkin mau open mic aja. Oh, ya ampun, iPhone tuh Irwan. Hai Pak Irwan, how are you? Ditulis dong Flying Doctor Indonesia. Langsung tahu kalau nggak Vika Irwan. Halo, thank you ya udah join ya. Oke, PDG Rio mau silakan disampaikan. Ya, terima kasih, Pres Prita, dokter. Penjelasannya cukup jelas buat kami yang awam ini. Mm-mm. Saya memang belakang ini mendapatkan berupa serbuk sih, Ya, antioksidan dari betul. tumbuhan kecamba jagung dibuat Mm-mm. di China Betul. dan menurut mereka itu sebagai SOD. SOD itu super oxide Hmm, disease, ya. ya. Saya mau tanya apakah di dalam kedokteran itu betul-betul powder ini berfungsi untuk setidaknya memberikan pembersihan kolon kita ya. Usus kan Hmm. penting juga sehingga sel-sel yang tua akan dikeluarkan berupa kentut, BAB, diare. Dan Iya, apakah betul powder ini bisa menggantikan sel-sel yang baru? Itu aja. Terima kasih, Dok. ya. Jadi sebenarnya SOD itu adalah enzim ya, enzim di mana dia akan menurunkan radikal bebas di tubuh kita. Jadi sebenarnya dia nggak berfungsi tuh ngeluarin sel-sel rusak lewat pup, BAB, kencing itu nggak ada. Jadi sebenarnya dia kayak ibaratnya kayak vitamin C, tapi vitamin C yang efeknya efisien, super efisien. Jadi kalau di ranking vitamin C itu di bawah, SOD itu di atas gitu. Nah, jadi sebenarnya dia itu adalah kayak antioksidan. Dia kan radikal bebas itu yang menyebabkan sel-sel kita rusak.
misalnya paparan matahari, paparan rokok, atau polusi tertentu, atau kita makan makanan tertentu yang ada mikroplastik, zat warna, segala macam. Jadi tubuh kita itu self repair. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sibuk. Setiap kali kita makan sesuatu yang ada sesuatunya, yang misalnya ada mikroplastik atau apa, tubuh kita itu akan langsung, oh ini rusak gara-gara ini, kita repair, kita repair, kita repair. Nah, sometimes SOD ini habis di tubuh kita atau depresi lah kurang gitu. Sehingga sometimes sel-sel kita nggak bisa repair. Nah, SOD ini yang membantu supaya tubuh kita itu tetap memiliki metabolismenya itu bagus. Makanya diklaim bisa mencegah hipertensi, bisa mencegah diabetes, bisa mencegah kanker. Itu sebenarnya adalah karena self repair selnya jadi bagus dan kemudian metabolisme tubuhnya bagus. Nah, sumber SOD ini macam-macam. Ada yang dari tumbuhan, ada yang memang sudah dibikin sudah jadi SOD gitu kan. Nah, itu macam-macam. Nah, mana yang lebih poten sebenarnya sampai saat ini belum ada penelitiannya. Jadi mereka baru menemukan SOD. SOD ini dengan kadar sekian miligram bisa membantu untuk harian. Nah, beda-beda tiap orang. Nah, kenapa sih SOD ini kemudian tidak populer? Kenapa yang populer vitamin C? Karena SOD sendiri ini sebenarnya tidak stabil. Jadi kalau dibikin kayak vitamin atau apa, makanya bentuknya serbuk, langsung diaduk, langsung diminum. Karena sebenarnya bentuknya kurang stabil. Sehingga kurang populer lah untuk farmasi untuk bikin. Kalau vitamin C itu kan lebih stabil, mau dibentuk tablet, mau dibentuk minuman, mau dibentuk apa, dia lebih stabil. Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi intinya adalah dia membantu metabolisme tubuh kita tuh tetap bagus dan sel repair-nya tuh tetap bagus sehingga dia memang klaimnya itu memang benar dan memang ada di jurnal kedokteran untuk mencegah kanker, untuk mencegah diabetes segala macam. Tapi kalau untuk menyembuhkan menurut saya itu harus barengan. Jadi kalau saat kita misalnya kita kena diabetes, kita nggak bisa bergantung pada SOD doang, tapi kita juga harus gaya hidup berubah, minum obat diabetes untuk kontrol gula darahnya. Terus jadi SOD itu adalah suplemennya tapi bukan obat utama kalau kita memang sudah sakit gitu. Oke, terima kasih dok. Oke, terjawab ya, Ya, PDG-nya terjawab. ya. Oke, thank you. Nah, ini dari Pak Hudin tuh tadi juga menanyakan, ini langsung dua pertanyaan nih di ini ya, langsung saya bacain aja ya. Apakah benar waktu itu ada pemenang Nobel dari Jepang tahun lalu menemukan T-cell? Apakah ini yang disebut dengan NK cell? Ya, Oh, ya benar ya. Ya. jadi bukan. Oh, bukan. Yang tadi saya bilang profesor dari Jepang itu dia menemukan Anktiva, Anktiva ANK Tiva. Jadi dia itu adalah merupakan kayak partikel yang berfungsi untuk nempel ke NK cell dan juga limfosit T cell supaya bisa nempel ke sel kanker. Jadi awalnya dia melakukan penelitian ini untuk kanker paru. Tadi yang saya sudah sebutin. Ya, Jadi kalau memang kita sering, imunoterapi. ya, jadi kalau kita sering scroll-scroll tuh kanker tuh muncul tuh si profesor Jepang itu gitu yang Ya. mendapatkan Nobel. Betul. Tapi dia bukan NK cell-nya nemuinnya, tapi obat apa sih partikel yang kalau disuntikan ke badan dia akan nyariin si natural killer cell-nya terus bilang, ini aku mau nempel sama kamu gitu. Nah, yuk kita cari yuk sel kankernya. Nah, jadi kan dia nempel itu kan ke reseptor kan ada reseptor kanan kiri ya. Jadi yang di sini dia nempel ke si natural killernya, terus dia kayak nuntun si natural killernya. Ayo kita cari lagi yang klik di sini nih, yang klik untuk kamu ngebunuh gitu. Nah, itu namanya obatnya Anktiva. Sudah ada di baru awal tahun ini Dubai ACC gitu. Sebelumnya Ya. cuma Jepang kan, karena dia memang dari Jepang. Nah, tapi belum banyak negara yang ACC karena masih memikirkan ini kan penelitian base-nya adalah apa kanker paru ya. Tapi sekarang Anktiva ini digunakan untuk semua cancer. Jadi kalau kita lihat kayak di Penang gitu, nah itu banyak yang memberikan itu tapi untuk every cancer gitu. Tapi kan sebenarnya apakah itu oke gitu untuk cancer itu gitu. Kalau di Nah, Penang itu namanya berarti secara umum apa? Imunoterapi atau Anktiva jadi dia mereka oh, bikin Aktiva. konten, Oke. terus pas disebutin Anktivanya mereka gitu. Oh. Nah, ya, nanti deh lihat nih. Banyak Oke, kok oke, 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 konten-konten oke, yang dari oke. Penang itu. Ya, jadi this patient I give like injection every 3 months gitu. Every month dia bilang come with
banget gitu. Tapi aku ngeliat Karena itu mulutnya merek. Ah, Antiva gitu, iya, iya, mulut iya, oke. dokternya gitu. Kan Ah, kita kalau bisa baca bibir gitu, iya, iya, gitu. iya. Nah, Oke. sebenarnya Antiva itu aku nggak tahu tuh di Penang udah ACC atau enggak, atau memang hand carry. Sometimes kan kalau orang cancer kan udah desperate ya udahlah, lu mau Bepom nggak Bepom, pokoknya gue pakai lah gitu kan sometimes. Gitu. Mm-mm. Nah, permasalahan kenapa kita ngomongin infus natural killernya itu karena satu, Antiva memang belum ada di Indonesia. Kedua, apakah kalaupun ada, apakah natural killer kita di tubuh si pasien yang kena kanker ini masih efektif, masih banyak untuk berperang? Jangan-jangan disuntikin Antiva pun orang si natural killernya aja udah semaput, Dicari nggak ada. Iya, ya iya. nggak bekerja juga gitu. Iya, oke. Nah, kalau terapi infus ozon sebenarnya dia itu untuk meningkatkan sitokin. Jadi meningkatkan sitokin itu jadi kayak untuk kan kadang-kadang sitokin itu kan harusnya lewat peredaran darah terus kemudian memanggil natural killer. Sometimes jumlah sitokin yang dikeluarkan itu terlalu rendah sehingga akhirnya si natural killer itu tidak mendapatkan sinyalnya. Ibaratnya kayaknya kayak Mbak Kak Rita nih teriak ke aku tapi jauh banget. Jadi aku nggak ngerti dia ngomong apa sih kayak gitu. Nah, dengan si ozon ini dia membuat bahwa metabolisme tubuh kita jadi lebih cepat sehingga akhirnya sinyal itu nyampe ke natural killer itu. Tapi kekurangan terapi ozon ini dia bersifat cuman sementara. Setelah kita terapi ozon mungkin 36 hour aja Iya, dia itu very biasa active. paket sih ya, Dok ya. Iya, Paket makanya every weeks. disuruh ulang-ulang. Iya, karena nggak bisa long lasting di badan kita gitu. Itu Mm-mm. kekurangannya. Tapi bisa, kalau dijawab bisa meningkatkan imun, bisa. Iya, itu banyak tuh di kantor ozon-ozon gitu. Iya, oke. Ini thank you ya Pak Hudin, udah terjawab mudah-mudahan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih buat usia-usia kita nih, Dokter Stella nih. Suplemen apa sih yang terbaik ini buat perempuan-perempuan dalam usia premenopause agar terhindar dari pertumbuhan sel kanker ini? Ya, jadi memang kalau sekarang kan teknologi udah canggih ya. Jadi kita misalnya mau lihat faktor resiko kita, apakah kita ada pembawa kanker kolon, breast cancer atau apa, kita bisa cek genetik. Itu yang pertama. Bisa di Terus, Stella Klinik juga ya? oh bisa ada. Kan nanti untuk Kaprit aku udah siapin gratis satu. Oh, iya. Nah, ya sebagai contoh jangan Oh iri. iya, Nanti iya. nanti boleh nanti begitu Oh, hasilnya Kaprita percobaan, keluar, percobaan, boleh, boleh, boleh. nanti bisa dilihat kan, oh gitu hasilnya gitu. Nah, terus udah gitu, nah yang satu itu, jadi kita bisa melakukan, kenapa sih kita harus mengecek itu? Supaya bisa melakukan tindakan preventif. Contoh, saya punya pasien umur 29 tahun, mamanya dan tantenya meninggal karena breast cancer. Nah, dia mau tahu, ini kebetulan, karena kan di neneknya, generasi neneknya ke atas nggak ada. Ini baru terjadi di generasi mamanya dan tantenya. Jadi dia mau tahu, ini memang karena kebetulan mamanya dan tantenya dua-duanya menggunakan apa kontrasepsi pill, di mana kontrasepsi pill kan kalau penggunaan dalam long term itu bisa meningkatkan breast cancer, atau memang dia membawa gen breast cancernya, BRCA1, BRCA2 gitu kan. Nah, akhirnya saya suruh cek genetik. Dicek ternyata positif. Nah, saat positif, berarti kita bisa langsung melakukan specific prevention. Contohnya berarti dia sama sekali nggak boleh menggunakan obat yang berhubungan dengan hormonal apapun. Terutama hormonal estrogen, progesteron, dia hindari. Terus otomatis dia juga harus menghindari makanan-makanan yang mengandung fitoestrogen tinggi. Contohnya kayak kacang-kacangan, susu kedelai segala macam. Karena kita nggak mau memicu, karena dia membawa gen. Itu nomor satu. Yang kedua, otomatis kan seperti yang dibilang, selain cancer itu karena diturunkan, cancer juga bisa disebabkan karena self repair selnya itu kan kacau atau tidak berhasil. Otomatis vitamin yang kita gunakan adalah vitamin-vitamin yang untuk self repair dari sel tersebut. Bisa pokoknya semua yang bersifat mendukung self renew dari si sel. Boleh vitamin C, boleh Q10. Sebenarnya kalau dia di umur 40 mungkin vitamin C terlalu ringan. Mungkin kita bisa masuk ke Q10 atau kita bisa masuk ke astaxanthin. Nah, itu mungkin yang sekarang kalau mungkin di umur yang sekarang mungkin udah populer ya. Mungkin di umur lebih muda, hah vitamin apa tuh gitu. Nah, jadi Q10
astaxanthin itu lebih bagus daripada vitamin C untuk self repair. Kemudian sudah ada penelitian juga makin kita usia makin tua, ternyata vitamin D yang kita perlukan itu makin tinggi. Saat kita mungkin usianya masih muda, 400 international unit it's okay. 1000 international unit it's okay. Begitu kita menuju premenopause, ternyata kita butuh 5000. 4.000 sampai 5.000 every day. Nah, makanya pemeriksaan vitamin D juga penting. Karena ada penelitian terbaru, ternyata miom dan adenomiosis itu berhubungan dengan defisiensi vitamin D. Nah, jadi saya bilang, miom, kista, endometriosis itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh tubuhnya nggak bisa self-repair, gagal karena defisiensi vitamin D. Gitu. Jadi vitamin D itu juga penting. Selain yang antioksidan yang tinggi tersebut. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, itu kan yang pertama genetik. Yang kedua, kita maunya self repair bagus. Yang ketiga, kita sesuaikan. Kita kurangnya apa nih? Misalnya, oh kita udah di umur menopause. Kita udah tahu kalau menopause itu estrogen udah nggak ada. Artinya, mau makan sebakul pun susu ataupun keju, itu kalsium nggak akan bisa masuk. Kurang lah masuknya. Otomatis kita harus minum suplemen, karena suplemen itu udah terkonsentrasi. Dibandingin kita minum 2 gelas susu sehari, kita nggak tahu berapa sih kalsiumnya, berapa miligram gitu. Nah kalau jadi mau nggak mau kita preventionnya adalah spesifik prevention sesuai dengan usianya. Makanya di luar negeri banyak kan, oh vitamin untuk 20 plus ini, 30 plus ini, 40 plus vitaminnya ini. Kalau golden age vitaminnya ini. Nah, itu memang sudah berdasarkan penelitian bahwa kurangnya itu. Nah, kita sesuaikan sesuai dengan kelompok umur kita kurangnya apa gitu. Oke, saya mau komentar ya. Ini Dokter Boleh Stella dong. jam segini praktek dari pagi masih Hmm, heboh, masih cerewet. Ini kayaknya vitaminnya komplit nih. dong. Capek. Eh, Pras Astri, apakah terjawab? Namanya siapa? Pak Nur ya? Oke, Pak ya Nur. mungkin ini ya penjelasannya ini ya. Terus ini ada pertanyaan dari oke terjawab. Ada pertanyaan dari Pak Edi. Apa patokan seorang yang kena kanker bisa diketahui sisa waktu hidupnya? Hmm. Jadi sebenarnya untuk mengetahui sisa hidupnya itu jujur dan dari hati yang terdalam saya meminta maaf. Sebenarnya itu berdasarkan jurnal kedokteran, misalnya ini kita mengkategorikan, oke, kansernya sudah stadium 4, jenisnya ini. Kita cuma bisa baca dari data bahwa rata-rata umurnya cuma sekian. Tapi jujur kita nggak pernah tahu Nggak ada nama exactnya. dulu. Apa? Exactnya Nggak ini ada orang misalnya 6 tahun kah? 6 bulan kah? Sebenarnya exactnya nggak. Kita cuma tahu, oh rata-rata 70% penderita kanker, contohnya nih, penderita kanker indung telur jenis epitelial rata-rata cuman bertahan nggak lebih dari 5 tahun, 70%. Tapi kita nggak tahu apakah pasien kita ini bisa bertahan lebih dari 5 tahun atau malah setahun aja udah mati gitu. Kita nggak tahu. Jadi kita cuma bisa memberikan data itu. Jadi memang sebenarnya tidak pernah ada yang jelas bahwa oh kalau kanker ini kamu pasti hidup sekian bulan. Exact itu nggak bisa. Jadi kita cuma berdasarkan kategori. Kenapa di biopsi? Pasti nanya kan, kalau umur segini kan nggak dibiopsi. Karena dokternya mau tahu jenis selnya. Karena biasanya kalau udah misalnya kanker paru gitu kan, kanker paru tapi jenis selnya ini misalnya clear cell gitu. Nah dia akan bilang, oh ini less than 2 years gitu. Tapi kalau misalnya kankernya tipenya yang slow growing, oh mungkin lebih dari 5 tahun bisa, tapi kansernya growing terus gitu. Jadi dia mau mengetahui sebenarnya jenis selnya untuk melihat prognosisnya. Seperti itu sih. Nah, sebenarnya kalau pengobatannya juga nanti kemonya disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya kalau yang jenis clear cell, oh kemoterapinya regimen A, B, C. Kalau misalnya yang jenisnya epitelial, oh nanti kemoterapinya jenisnya ternyata D, E, F gitu. Nah, itu juga sesuai untuk si jenis tipenya. Karena ada yang respon, ada yang nggak respon. Jadi fungsinya biopsi sebenarnya di situ. Nah, masalahnya kalau usia 75 plus, sometimes kita tuh kasihan kan. Yakin mau di kemo, karena kemo itu kan berat. Jadi sometimes pasien tuh kayak, kadang kan dokternya juga punya empati atau simpati yang berlebih, akhirnya udah deh nggak usah diapa-apain, yang penting kasih makan yang enak, apa segala macem. Kayak gitu-gitu sometimes. Tapi kalau sebenarnya kalau ngikutin
SOP sebenarnya kedokteran, ya memang harus biopsi, harus tahu jenis kansernya apa, terus kemoterapinya harus disesuaikan. Apa obat kemoterapinya harus disesuaikan dengan Oke. jenisnya. Nah, oleh karena itulah NK cell ini juga menjawab yang seperti itu tuh, kelompok umur yang advance, yang aduh kayaknya papa saya kalau dimasukin kemo nggak bisa deh, hancur badannya gitu. Nah, jadi mendingan dia diinfus si NK cell ini gitu. Sebenarnya dok, kalau kita yang sehat itu boleh nggak sih pakai NK cell juga? Ya, jadi NK cell ini kan sebenarnya adalah imun sistem. Jadi sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya kan saya bekerja sama dengan Korea nih dari PT Daewoo. Karena kan memang klinik saya sudah pengampuhan untuk terapi stem cell, sekretom, dan juga terapi untuk NK cell ini. Nah, pabriknya ini PT Daewoo dari Korea. Nah, dari di Korea sendiri sebenarnya mereka memasarkannya itu sebenarnya untuk imun booster. Jadi Oh, every 6 months you can do it gitu, walaupun kamu sehat gitu. Jadi ibaratnya kayak ya udah kita lepasin tentara, siapa tahu nanti ketemu sel abnormal, ya udah puji Tuhan, puji syukur dibunuh nggak jadi apa-apa nah gitu. kita langsung nabung. Tapi mungkin karena tingkat ekonominya beda ya. Kalau di kita ya ampun mahal banget kayak terapi kayak gini kan udah ratusan juta. Kalau di Jadi sana mungkin harus ratusan juta kan. kepepet ya. Iya katanya Heeh. kan petani apel di sana aja gajinya per hari aja udah puluhan juta. Jadi buat mereka mungkin kayak kayak ibaratnya kayak beli CDR kali ya. Iya, 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 iya. Jadi ini ya kalau buat kita ya karena mungkin eh, ma- apa ya relatif lebih mahal lah ya sebenarnya karena ini. Yes. Tapi jadi ya kalau kepepet udah kena kanker nah baru Hmm, diusahakan gitu ya. Tapi betul. sebenarnya kalau teman-teman ada lebih ya boleh gitu ya misalnya Boleh. ada budget. Nah, Heeh. Nah tapi itu kemarin nyambung. nih Oke. aku sama Kak Prita udah sempat melihat nih klausul dari asuransi. Kalau untuk cancer sebenarnya NK cell ini di cover bisa, tapi asal ada surat diagnosis. Saya udah ada beberapa rujukan dari beberapa dokter yang memang minta di NK cell ini dan memang saat ini memang kita sistemnya masih reimburse. Sebenarnya kalau dilihat dari klausul kemarin bener nggak ya Kak Prita ya? Coba aku takut salah itu memang harusnya disarankan untuk terapinya di rumah sakit, bener ya? Iya. Ya, Heeh. gitu. Sakit. Nah, tapi memang sudah ada beberapa, memang rata-rata cancer stadium 4, kemarin juga ada yang brain cancer gitu kan. Nah, Oh, brain cancer lokasinya susah, dia takut kalau operasi nanti dia nggak bangun lagi gitu kan. Nah, jadi dia terapi NK cell ini gitu. Nah, aku oke. nggak tahu apakah nanti reimbursement-nya berhasil atau enggak ya kalau yang kayak gitu. Yang biasanya berhasil itu kalau sudah tertegak diagnosisnya. Jadi sudah dilakukan biopsi atau pembedahan, ada patologinya, jelas jenis kankernya, terus sudah gitu sudah menjalani terapi yang bukan definitif, terapi yang memang sudah digaris secara kedokteran sudah Guidelines. ya jadi misalnya kayak kemarin tuh kasusnya adalah kanker ovarium sudah di kemo 6 kali gagal malah kambuh lagi. Nah itu yang kemudian akhirnya jadi dokter onkologinya harus bikin surat rujukan tuh cerita bahwa dari tanggal segini sampai tanggal segini dilakukan Kronologis. kemoterapi dan hasil CT scan terakhir ternyata dia balik lagi atau PET scan terakhir balik lagi sehingga disarankan untuk melakukan infus NK cell. Nah kayak gitu tuh, nah itu bisa reimburse biasanya. Oke. Mm-mm. Biasa ya Tapi kalau teknologi. yang kita yang sehat-sehat enggak. Jadi Bayar tuh sendiri, makanya nabung. iya. Heeh. Makanya Nah, harus gabung sama Kaprita ya, gitu lah. biar Makasih pasif loh. income-nya banyak. Aduh, ini terus ada yang nanya juga nih dok, kalau suntik sekretom buat cancer itu apakah bisa? Nah, jadi sekretom tuh sebenarnya isinya cuman growth factor dan protein. Sebenarnya sekretom tuh untuk rejuvenation. Jadi bukan nyembuhin kansernya. Misal nih, kenapa sih dipilihnya sekretom bukan stem cell? Kan saya udah bilang tadi kalau stem cell itu sel yang belum jadi apa-apa. Kalau kita infus ke orang yang punya kanker, takutnya si sel stem cell ini yang belum jadi apa-apa ini merasa bahwa sel kanker ini temennya, temen dari badannya. Kemudian dia merepair sel kanker malah jadi banyak gitu loh. Jadi nggak bisa si sel kanker ini karena eh, pada penderita kanker ini nggak bisa kasih stem cell karena sel stem cell ini sel yang hidup dan bisa mereplikasi diri. Nah, sedangkan kalau sekretom itu istilahnya adalah muntahannya si stem cell. Jadi stem cell itu untuk hidup dia ada di cairan. Cairan isinya nutrisi. Nutrisi ada proteinnya, triptofan, ada segala macam, vitamin C, vitamin D, ditaruhlah di situ biar si stem cell ini hidup.
Nah, beberapa stem cell yang mati, kemudian dia pecahkan. Organel-organelnya keluar semua, termasuk growth factornya keluar. Nah, stem cellnya, sel stem cell diharvest, diambil, dijadiin terapi stem cell. Sisa cairan ini yang disebut sebagai sekretom. Ibaratnya cairan tempat hidupnya si stem cell. Yang dikatakan memiliki fungsi yang sama dengan stem cell, tapi tidak ada selnya sehingga lebih aman untuk digunakan untuk orang-orang yang punya riwayat cancer atau orang-orang cancer atau yang terdeteksi positif genetiknya ada cancer gitu untuk terapi rejuvinasi. Sekali lagi, rejuvinasi bukan nyembuhin kankernya. Rejuvinasi itu maksudnya apa sih? Biar badannya yang pegel-pegel lebih segar, metabolismenya lebih bagus. Yang tadinya udah pre-diabetes nggak jadi diabetes. Itulah sekretom gitu. Tapi bukan menyembuhkan si kansernya. Oh, terjawab ya Pak Hudin ya. Oke. Terus ini PDG Rio juga tanya lagi, kalau terapi NK cell ini bisa dilakukan berapa lama sekali dan biayanya berapa, Dok? Ya, jadi kalau NK cell ini biasa 4 sampai 6 bulan sekali, bisa. Nah, biayanya saat ini di Indonesia itu beragam, tergantung mau berapa miliar sel. Beragamnya dari 150 sampai 250 juta sekali infus. Lumayan ya. Nah, bisa nggak BPJS? Jelas enggak. Sekretom, stem cell, terapi, segala macam pakai yang pakai selular, udah pasti tidak. Kenapa? Kenapa pakai BPJS ini nggak bisa? Karena BPJS ini harus melihat keefektifan pengobatan dengan biaya semurah mungkin. Otomatis kalau kita berobat cancer untuk BPJS, itu pasti jawabannya adalah kemo atau radiasi. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada yang kayak TACE lah, apalah, segala macam itu udah jelas nggak ada. Gitu. Pasti kemo atau radiasi. Karena memang mengikuti guidelines internasional dengan jadi ibaratnya kalau kita mau bikin kebijakan nih pengobatannya itu harus 70% yang efektif apa dan efektif cost gitu. Itulah BPJS. Nah, bisa nggak dengan asuransi lain? Bisa. Kan aku tadi bilang aku sama Kaprita kan aku juga jadi ini nasabahnya Kaprita nih. Terus kita bedah tuh, kita baca, oh ternyata bisa loh gitu terapi imun ini bisa masuk untuk di cover Oh, NK gitu. cell itu masuk imunoterapi gitu kan. Yes, betul. Oke. Wah, ini masih awal. Oke, thank you ya Dokter Stella jawabannya. Kira-kira mungkin PDG Rio terjawab. Mm-mm. Kalau misalnya masih ada yang mau nanya, mungkin tunggu Ya, dulu. ya. Kita foto Thank bersama you. dulu. Oh Nah, iya, foto bersama. foto bersama. Ini hari ini kita ada fotografernya dari Bandung, Dokter Sebentar, Stella. sebelum foto saya mau nanya boleh nggak? Boleh Boleh dong. dong. Oke, baik dok. Pertama, salam kenal, nama saya Tatang Nugraha dari Rotary di Bandung. Iya, Itu salam ya. kenal. Nah ya, terima kasih atas materinya sangat menarik. Dan saya ada pengalaman. Ceritanya saya dulu almarhum Bapak pernah berobat ke Jakarta di RSPAD ya. Ya, Dulu ada dokter senior di bidang religoterapi. di Namanya bidang apa? religoterapi, Religoterapi. penyembuhan dengan agama, dengan religius. Hmm. Nah, ceritanya namanya Dokter Tubagus Erwin almarhum ya sudah Hmm. meninggal. Nah, waktu itu saya pernah dikasih buku, Mm-mm. mana dalam buku itu menceritakan seorang ibu yang terkena kanker stadium 4 Yes. dan dikasih banyak obat lah gitu ya. Mm. Nah, tetapi ternyata Dokter Erwin membantu dengan cara eh, banyak melakukan semacam olah nafas atau meditasi Mm. begitu. Tuh. Dan ternyata, alhamdulillah puji Tuhan, katanya sembuh dari kankernya dan sehat kembali. Dan dia malah akhirnya mengajarkan tentang pengalaman dia kepada orang-orang yang terkena kanker. Nah, mungkin Yes. dan menurut analisa Dr. Elwin bahwa si ibu tersebut terkena kanker itu akibat sering depresi lama. Betul. Depresi, ya. Yes. Pertanyaan saya Hmm. pertama bahwa bagaimana mekanisme depresi bisa menimbulkan kanker. Terus kedua Hmm. juga bagaimana mekanisme katakanlah dengan
olah napas, dengan meditasi, itu bisa sembuh. Hmm, Jadi tanpa obat ya waktu itu si dokter Erwin ya. Sampai betul. obat yang ada pun di stop, Ya, sembuh total. Terima ya. kasih dok. Sama-sama. Jadi memang sekarang alirannya kan udah mulai begitu ya, karena kita mungkin sudah lelah dengan obat-obatan farmasi. Tapi mau nggak mau kita nggak boleh bilang, oh ya udah kita terapi alternatif, karena gimana pun juga kalau untuk kanker, saya prelude dulu ya sebelum saya menjawab intinya. Eh, Kalau menyembuhkan kanker itu kan kita harus mengikuti dari penelitian ya, berapa persen orang dengan obat ini sembuh. Nah, ada nggak sih orang yang sembuh tanpa di kemo padahal udah dibilang dia stadium 4, hidupnya tinggal 6 bulan lagi? Banyak. Kesaksian tuh banyak. Di Jepang ada 2 orang, di Amerika mungkin ada sekitar 7 orang yang bikin buku tentang hidupnya, bahwa dia dibilang, oh dia cancer, dia melepaskan semua pekerjaannya yang stressful di New York, kemudian dia pindah ke pedesaan, kemudian dia bikin tanaman sendiri, masak sendiri semuanya, kemudian tahu-tahu dia check up lagi, cancernya gone. Gitu. Nah, Itu banyak, betul. tuh. Nah, sebenarnya kita balik lagi ke konsepnya, apakah itu mungkin? Jawabannya adalah mungkin. Karena, kan tadi saya bilang, cancer itu disebabkan oleh karena self-repair dari si sel itu adalah gagal. Jadi pas dia rusak, dia harus self-repair dong. Atau minimal dimusnahkan, karena ini sel udah rusak. Tapi karena dia gagal, kemudian akhirnya berkembang. Nah, kenapa dia bisa gagal? Karena satu, nutrisi jelek. Kalau orang depresi atau stres hidupnya, tidurnya cukup nggak? Makannya bagus nggak? Udah pasti jelek. Jadi imun sistemnya bisa kerja nggak? Enggak, gitu. Nah, itu yang jadi problem. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia self respectnya otomatis self respect lagi untuk mengurus dirinya sendiri itu jadi otomatis kan jadi hilang. Namanya juga orang kalau depresi itu udah kayak gulungan apa ya, kayak circle yang nggak putus gitu. Dia nggak bisa makan, nggak bisa ini, kemudian dia juga nggak bisa berpikir jernih, dia harus ngapain. Nah, sehingga akhirnya mungkin mengambil keputusan-keputusan yang salah, akhirnya memperburuk kondisi umumnya. Itu biasanya begitu. Nah, karena contoh nih kayak pasien saya bilang ada precancer, stres dia. Terus kemudian saya dibilang ini bisa pakai laser atau apa, kemudian kita naikkan imun sistem dan bla bla bla. Enggak, dia pergi ke terapis ya. Saya nggak menjelekkan terapis, misalnya minum jamu lah, apalah, terus dia bilang saya disantet lah, nah semacam-macam itulah. Jadi kan otaknya aja udah nggak berfungsi gitu, dia merasa saya sakit karena disantet. Kalau gua ke dokter gua nggak sembuh, gua harus cari dukun gitu. Gitu. Nah, itu banyak loh yang begitu. Itu Ya, very, very banyak. Namanya Indonesia ya. Nah, jadi begitu ada terapi religius ini, bagus bener. Sebenarnya sih kalau di Jepang, dia bukan terapi religius. Tapi yang kayak sekarang di Thailand, yang camping, cuman makan makanan bersih, oh, kemudian nanti diciumin bau tainya, itu kan lagi viral tuh yang begitu tuh. Nah, iya. terus kemudian, oh ya kamu udah sembuh cancer kamu gitu. Sebenarnya kan apa sih dia ngapain sih? Sebenarnya dia itu ya semacam terapi religio itu. Sebenarnya dia mau membuat orang itu fokus, membuat orang itu tidur. Kan nggak boleh pakai handphone ya. Handphone disita. Kalau ke Thailand itu kan disita, nggak boleh. Pokoknya kita nggak boleh dengar berita luar. Terus Iya. ikutin kegiatan di situ, kegiatan keagamaan di situ, tidurnya diatur, jamnya makannya diatur, disesuaikan dengan BMI-nya. Nah, sebenarnya apa? Terapi nutrisi. Hmm. Terapi nutrisi, di detox dia badannya yang tadinya mungkin makannya setiap hari fast food, jadi baru makan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ya kan. Jadi yang tubuhnya tadinya kelaparan, butuh zinc, butuh ini, terjawab karena ikut camp itu. Kemudian akhirnya yang tadinya NK selnya udah mau mati-mati, akhirnya aktivasi lagi gitu. Nah, itu memang benar ada. Tapi pertanyaannya akan selalu begini kalau di kedokteran ya. Berapa persen sih orang yang bisa sembuh dengan terapi itu Iya. dibandingkan dengan diberikan terapi dengan kemo dan radiasi. Oleh karena itu pengobatannya belum shifting ke situ. Iya. Walaupun sudah banyak testimonial itu bagus gitu, tapi belum ada yang shifting ke situ karena kita mainnya percentage. Berapa persen orang itu kalau misalnya disembuhkan dengan ini berapa persen? Kan dari yang kemarin camping di Thailand aja sebenarnya memberikan testimonial dari 100 orang separohnya juga ada yang bilang nggak bermakna gitu. Hmm. Mereka merasa no use gitu. Tapi memang ada orang yang merasa, wah saya bagus, tumor saya mengecil gitu, tumor kolon saya hilang gitu. Yang terutama yang stadium awal. Iya. Jadi jawabannya bisa nggak terapi itu? Bisa. Iya. 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 Oke, terima kasih dok.
Oke, jadi waktunya foto bersama. Nah, Mudah-mudahan terjawab ya, Ya, Pepe Tatang ya. itu terakhir tuh ada PDG Rio. Tanya lagi. Hah? Pertanyaan terakhir tuh. Udah Oh, udah dijawab. semua. Hati yang udah. gembira Ya, adalah obat. Oh ya. oke. Oke, tolong dibuat ini apa galeri PD apa press ini bisa nggak dibuat galeri ini? Galeri Galeri dari situ kali ya. Ya udah. Oke. dari host ya. Nah, Ya, sudah. Oke, tolong dibuka kameranya. Ada satu per dua halaman. Satu halaman ya. satu kayaknya. Oke, baik. Kalau gitu, angkat jempolnya. Satu, dua, tiga. Sebentar, sekali lagi. Wah, langsung ada ini efeknya. Nah, sekali lagi, siap. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pepe Terima Lanjut. kasih, Tatang. Pepe Tatang. Oke, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi atau masih ada yang mungkin satu orang? Kalau udah nggak ada, mungkin mau ada kontak yang di-share, Dokter Stella, silahkan. Wah, ya, nanti saya kirimin PDF-nya aja, nanti biar Mbak Prita yang kirimin semua, nanti ada kontaknya aku. Oh, oke. Oke, mungkin Kalau sekarang nanti mau bikin offline juga, aku mau jadi hostnya kok. Nanti aku undang makan-makan sambil kita ngobrol juga boleh. waduh, gimana Eji Pradana? Setuju, Ini Pak. Wah, setuju, Ya, member setuju. member Boleh, ini nih boleh. potensial sunter nih. iya, sebentar lah ya. Makanannya banyak. Oke. Setuju. Mau dong. Oh ya. Oh kalau 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 Pres Astri sudah ini sudah bersabda mau dong offline. Ayolah kita gaskan ya. Ayolah. Saya bawa Panada. Wih, Iya, ayolah. asik Panada. banget. Dari Dokter Manado ya, Panada. Dokter Sandy-nya juga datang berarti Dokter Glam. Iya dong. Prita, kita boleh adain di itu di markasmu. Oh ya. Familia. Family Ria. Ya. Ah, Family oh. Ria ya, restoran Family Ria. Ya ampun, tuh restoran dari Popoku. Oh ya, oh Klub Sunter itu Tetap enak meeting ya. rutinnya di Family Ria. Iya, aduh, setiap kali Imlek om aku pasti ngajakin makan di situ. Tapi sekarang udah cakep loh. Iya, Udah udah cakep. Ada ruang karaoke-nya loh.